wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai neraca pembayaran internasional. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa memahami mengenai struktur neraca pembayaran, ketidakseimbangan neraca pembayaran dan mekanisme penyesuaian, aliran barang, jasa, dan modal, serta strategi menghadapi defisit transaksi berjalan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, perlu kita tahu terlebih dahulu apa itu neraca pembayaran atau balance of payment. Nah, neraca pembayaran atau balance of payment bisa didefinisikan sebagai ringkasan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lainnya selama periode tertentu. Nah, ini suatu negara atau warga negaranya akan melakukan aktivitas ekonomi ya, seperti ekspor, impor barang, membeli atau menjual surat berharga, melakukan investasi di luar negeri, atau investor asing yang menanamkan modalnya di dalam negeri. Nah, transaksi-transaksi inilah akan diringkaskan dalam neraca pembayaran. Nah, namanya neraca kalian bayangkan seperti neraca perusahaan, tapi ini di suatu negara, jadi transaksinya global, transaksinya antar negara atau warga negaranya. Nah, manajer perusahaan internasional ya utamanya ini perlu memperhatikan neraca pembayaran suatu negara. Kenapa? Karena neraca pembayaran mempengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi makro seperti GNP atau Gross National Product, tingkat pengangguran, harga, tingkat bunga, kurs mata uang, dan variabel lainnya. Nah, manajer juga perlu memahami neraca pembayaran karena informasi dari neraca pembayaran ini dapat digunakan untuk beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memperkirakan potensi negara lokal. Ini khususnya dalam jangka pendek ya. Jika negara mengalami defisit yang serius, negara tersebut mempunyai kemungkinan yang kecil untuk memperbesar impor. Sebagaimana jika negara tersebut mengalami surplus neraca pembayaran. Kemudian yang kedua, neraca pembayaran merupakan indikator penting tekanan terhadap kurs mata uang suatu negara. Ya. Yang berarti potensi perusahaan memperoleh keuntungan atau kerugian dari perubahan kurs. Sebagai contohnya, jika suatu negara mengekspor lebih banyak dibandingkan dengan mengimpor, maka permintaan terhadap mata uang negara tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pasokannya. Nilai mata uang tersebut kemungkinan akan naik dengan menganggap faktor lain konstan. Sebaliknya, jika impor suatu negara melebihi ekspornya, maka pasokan mata uang negara tersebut akan lebih banyak dibandingkan permintaannya. Mata uang tersebut mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami depresiasi atau devaluasi. Yang ketiga, neraca pembayaran bisa dipakai untuk melihat daya saing suatu negara. Jika suatu negara mengalami defisit perdagangan dari tahun ke tahun, maka informasi tersebut bisa menjadi sinyal bahwa daya saing negara tersebut kurang begitu baik. Kemudian, neraca pembayaran juga sebagai informasi pembatasan aliran modal, seperti pembayaran dividen, bunga, royalti, dan semacamnya. Misalkan komponen tersebut menurun secara drastis pada tahun tertentu, kemungkinan negara tersebut sedang mengalami pembatasan aliran modal.
Nah, pencatatan ya, ini struktur neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini disusun berdasarkan sistem pencatatan ganda atau double entry bookkeeping, di mana setiap kredit diimbangi oleh debit atau sebaliknya. Jumlah total debit dan kredit dengan demikian akan sama. Ya, jadi seperti di neraca pada umumnya ya, debit kredit harus seimbang. Nah, transaksi yang menghasilkan devisa atau mata uang asing akan dicatat di sisi kredit dan diberi tanda positif. Sebaliknya, transaksi yang mengeluarkan devisa akan dicatat di sisi debit dan diberi tanda negatif. Oke, sebagai contoh di sini, eksportir Indonesia menjual barang ke perusahaan Amerika Serikat senilai 100 juta rupiah. Ini artinya bahwa eksportir Indonesia memperoleh devisa senilai 100 juta. Nah, kemudian menerima pembayaran dari perusahaan Amerika tersebut melalui Bank Indonesia. Bagaimana pencatatannya? Bisa dicatat, perhatikan rekening transaksi berjalan. Tadi, jika menghasilkan devisa akan dicatat di sisi kredit. Ekspor itu berarti kan menghasilkan devisa, dicatat di kredit senilai 100 juta rupiah. Nah, ini adalah rekening modalnya karena kan harus imbang kredit debit. Tadi ada kegiatan transaksi ekspor, maka rekening modalnya ini adalah pembayaran dari perusahaan Amerika melalui Bank Indonesia. Ini dicatat di debit 100 juta. Seperti itu. Oh ya, tambahan lagi, tadi sampaikan bahwa memiliki double entry bookkeeping tadi jumlah kredit debit harus sama, tapi dalam kenyataannya kadang jumlah tersebut tidak sama ya. Rekening kesalahan dan tanpa catatan atau errors and omission digunakan untuk menyamakan kredit dan debit ya. Kenapa kok ada jumlah tidak sama antara debit kredit ya? Kemungkinan karena beberapa transaksi yang tidak tercatat secara lengkap. Contohnya, jika penyelundup memasukkan barang gelap ke Indonesia, ya, maka transaksi tersebut tidak akan tercatat karena mereka tidak akan pernah melaporkan transaksi semacam itu. Meskipun transaksi tersebut mengakibatkan perubahan jumlah uang karena uang digunakan untuk pembayaran barang selundupan tersebut. Nah, itu nanti dicatat di errors dan omission ya. Oke, kita lanjutkan. Komponen neraca pembayaran. Nah, sebenarnya neraca pembayaran ini terdiri dari 3 blok besar, yaitu rekening transaksi berjalan atau current account, rekening modal atau capital account, dan rekening cadangan resmi atau reserve account. Nah, tapi kemudian kalau ada yang tidak bisa dimasukkan di ketiga itu masuk ke rekening lainnya. Oke, kita bahas satu persatu. Rekening berjalan atau current account ini meringkaskan kinerja perdagangan internasional, baik barang maupun jasa, serta transaksi unilateral. Jadi ringkasan transaksi barang, jasa, pendapatan dari investasi luar negeri, dan transaksi unilateral. Nah, transaksi unilateral ini transaksi satu pihak atau satu arah ya. Jadi misalkan satu negara mendapat hadiah ya dari negara lain, misalkan itu kan kita nggak perlu membayar jadi satu arah, tapi dapat barang atau senilai tertentu.
Kemudian rekening modal atau capital account ini menunjukkan besarnya investasi asing di dalam negeri dan investasi domestik di luar negeri. Nah, untuk rekening modal, penjualan aset dicatat sebagai kredit karena mengakibatkan aliran kas masuk, dan pembelian aset dicatat sebagai debit karena mengakibatkan aliran kas keluar. Kemudian rekening cadangan resmi atau reserve account mencerminkan transaksi yang melibatkan cadangan, misalnya mata uang keras atau hard currency, emas, kemudian SDR atau cadangan IMF. Kemudian rekening lainnya, ini rekening yang tidak bisa tercatat di ketiga rekening tadi. Contoh rekening kesalahan dan tanpa catatan, error and omission, yang contohnya tadi ada transaksi barang gelap gitu ya. Nah, ini beberapa contoh transaksi neraca pembayaran. Ini kredit dari rekening transaksi berjalan, misalkan penjualan minyak ke Jepang, penjualan pesawat ke luar negeri, misalkan seperti itu. Kalau rekening transaksi berjalan itu debit, berarti ini kan menghasilkan devisa. Yang debit ini mengurangi devisa. Contoh pembelian komponen mobil dari Jepang, pembayaran kepada pekerja Amerika Serikat yang bekerja di perusahaan Indonesia, dan lain sebagainya. Rekening modal kredit, contohnya pembelian saham di Bursa Efek Jakarta oleh investor asing. Kemudian pembelian obligasi yang dikeluarkan oleh jasa marga dan investor asing, itu masuk di kredit. Yang debit, investasi baru di Cina oleh perusahaan Indonesia, deposito oleh pemerintah Indonesia di Citibank di Amerika Serikat. Kemudian contoh cadangan resmi, penjualan emas oleh Bank Indonesia, itu kredit ya. Penjualan atau menurunnya persediaan yen oleh Bank Indonesia, itu juga kredit. Contoh yang di debit, pembelian emas oleh Bank Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai ketidakseimbangan neraca pembayaran dan mekanisme penyesuaian. Oke, kaitan neraca pembayaran dengan kurs mata uang adalah melalui persamaan berikut ini. X min M plus CI min CO plus FXB sama dengan BOP. Ini adalah X min M itu adalah ekspor minus impor, artinya keseimbangan transaksi berjalan. CI min CO ini adalah aliran kas masuk minus aliran kas keluar atau keseimbangan modal. Jadi ini ekspor min impor, ini keseimbangan transaksi berjalan ditambah keseimbangan modal, aliran kas masuk dikurangi kas keluar. Kemudian FXB itu cadangan mata uang asing. Nah, jadi neraca pembayaran itu adalah keseimbangan dari ketiga komponen ini. Keseimbangan transaksi berjalan ditambah keseimbangan modal ditambah cadangan mata uang asing. Nah, ketidakseimbangan neraca pembayaran ini bekerja agak berbeda tergantung apakah negara mempunyai sistem kurs tetap, mengambang, atau terkendali. Jika sistem kursnya tetap, ya, pemerintah atau bank sentral ya, mempunyai tugas untuk memastikan agar neraca pembayaran menjadi nol. Jadi sistem kurs tetap itu pemerintah ini mempunyai tugas memastikan agar neraca pembayaran menjadi nol.
Dulu Indonesia zamannya era Soeharto menganut sistem kurs tetap ini ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Nah, dalam kondisi keseimbangan, jumlah neraca transaksi berjalan dan aliran modal sama dengan cadangan. Ya, karena kan tadi FOB-nya sama dengan 0 ya, neraca pembayarannya di kurs tetap. Sehingga X min M plus CI min CO sama dengan min FXB. Ini secara matematis ya. Nah, apa yang terjadi jika jumlah neraca transaksi ini dengan neraca modal tidak sama dengan 0, maka pemerintah akan melakukan intervensi. Jika jumlah tersebut positif, berarti ada surplus. Surplus permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Untuk menjaga kurs tetap, pemerintah bisa melakukan intervensi di pasar uang dengan menjual mata uangnya dan membeli mata uang asing dan emas. Ya. Nah, dengan jalan seperti itu, kurs diharapkan bisa turun ke kurs yang ditetapkan oleh sistem kurs tetap. Nah, sebaliknya, jika BOP lebih kecil dari 0, pemerintah akan membeli mata uangnya dan menjual mata uang asing dan emas yang mengeluarkan cadangannya. Sehingga kurs diharapkan bisa kembali. Kemudian ini artinya bahwa dalam sistem kurs tetap, pemerintah ini harus mempunyai cadangan yang cukup agar bisa secara aktif melakukan intervensi di pasar uang. Jika pemerintah kehabisan cadangan, pemerintah tidak mampu membeli mata uangnya, maka pemerintah akan dipaksa untuk melakukan devaluasi. Devaluasi berbeda dengan depresi ya. Kalau devaluasi ini penurunan ya. Mata uang secara resmi pada sistem kurs tetap. Ya ini ya. Oke, selanjutnya sistem kurs mengambang. Kalau pemerintah atau negara mengikuti sistem kurs mengambang, maka pemerintah tidak punya kewajiban untuk menjaga kurs mata uangnya. Karena itu, cadangan dalam sistem tersebut adalah 0. Nah, pada kondisi keseimbangan, maka berlaku persamaan ini, ekspor dikurangi impor sama dengan minus kas masuk dikurangi kas keluar. Nah, dengan kata lain, rekening transaksi berjalan akan sama dengan rekening modal, tapi dengan tanda yang berbeda. Jika neraca pembayaran tidak seimbang, maka kurs akan berubah sampai neraca pembayaran seimbang. Ini di sistem kurs mengambang. Contohnya, jika suatu negara mengalami negatif neraca pembayaran, maka akan ada kelebihan pasokan mata uang negara tersebut di pasar uang. Nilai mata uang tersebut kemudian akan turun atau depresiasi sampai neraca pembayaran menjadi 0. Sebaliknya, jika neraca pembayaran menunjukkan nilai positif, berarti ada kekurangan pasokan mata uang negara tersebut di pasar uang. Nilai mata uang tersebut kemudian akan naik atau apresiasi sampai neraca pembayaran menjadi 0. Selanjutnya, kurs terkendali. Nah, dalam sistem ini pemerintah juga masih sesekali melakukan intervensi di pasar uang. Pemerintah lebih berusaha mengubah pengharapan atau penilaian pasar terhadap kurs dengan mempengaruhi motivasi aktivitas pasar dibandingkan
intervensi langsung. Tindakan pokok yang dilakukan adalah mengubah tingkat bunga relatif yang akan mempengaruhi rekening modal, yaitu aliran kas masuk dikurangi aliran kas keluar. Nah, dalam persamaan di atas, terutama komponen aliran modal jangka pendek, karena aliran tersebut sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Nah, ini contohnya untuk sistem kurs terkendali. Jika suatu negara mengalami neraca pembayaran negatif, yang berarti ada kelebihan pasokan mata uang tersebut di pasar uang, pemerintah bisa menaikkan tingkat bunga relatif negara tersebut. Nah, tingkat bunga relatif yang semakin tinggi akan membuat aliran dana masuk meningkat dan permintaan terhadap mata uang negara tersebut meningkat. Nah, hal ini mengurangi pasokan mata uang negara tersebut dan meningkatkan nilai mata uang tersebut. Oke, kita masuk ke subbab aliran barang, jasa, dan modal. Ya. Ini kaitan antara investasi dan tabungan domestik dengan rekening modal. Oke, untuk membicarakan aliran barang, jasa, dan modal, berikut ini beberapa persamaan pendapatan nasional. Ini adalah pendapatan nasional ya. Nah, NI itu national income, NE national expenditure. Jadi pendapatan nasional ini penghasilan, dari sisi penghasilan, ini dari sisi pengeluaran. Itu kan harusnya sama. Di mana rumus national income atau pendapatan nasional itu adalah consumption plus saving atau konsumsi ditambah tabungan. Kalau dari national expenditure, dari sisi pengeluaran nasional itu adalah consumption plus investment ya, konsumsi ditambah investasi. Nah, dari persamaan ini NI sama dengan NI berarti kan C plus S sama dengan C plus I ya. Ini C-nya bisa dihilang-hilangkan ya. Berarti NI minus NE sama dengan S minus I ya. Persamaan dua ini digabung ya. Jadi pendapatan nasional, national income dikurangi pengeluaran nasional sama dengan tabungan dikurangi investasi. Saving itu kan tabungan dikurangi investasi. Jadi kaitan antara investasi dan tabungan domestik dengan rekening modal adalah seperti berikut. Ya, pendapatan nasional dikurangi pengeluaran nasional sama dengan tabungan dikurangi investasi. Nah, persamaan ini mengatakan bahwa jika pendapatan nasional suatu negara melebihi pengeluarannya, maka tabungan negara tersebut akan melebihi investasi domestik. Nah, akibatnya kelebihan kas tersebut akan mengalir ke luar negeri yang merupakan aliran kas keluar bersih atau investasi luar negeri bersih. Aliran kas keluar bersih tersebut akan sama dengan aliran kas dari pemerintah dan swasta. Oke, jika pendapatan nasional tadi ya lebih besar dari pengeluaran nasional, maka akan timbul surplus modal ya.
S lebih besar dari I. Surplus modal menunjukkan modal domestik yang diinvestasikan di luar negeri atau timbul arus modal keluar. Jika national income kurang dari national expenditure, pendapatan nasional kurang dari pengeluaran nasional, maka terjadi defisit modal yang menunjukkan aliran modal masuk dari luar negeri. Ini tadi kebalikan dari surplus atau defisit modal seringkali disebut sebagai investasi asing bersih atau net foreign investment. Surplus modal menunjukkan adanya investasi asing bersih positif, sedangkan defisit modal menunjukkan adanya investasi asing bersih negatif. Oke, kaitan antara rekening berjalan dengan rekening modal. Nah, kembali ke persamaan pendapatan nasional tadi ya, jika pengeluaran nasional dikurangkan dari pendapatan nasional, sisa barang dan jasa akan sama dengan ekspor. Dengan demikian, jika kita mengeluarkan pengeluaran barang dan jasa domestik terhadap total pengeluaran, maka kita akan memperoleh impor. Sehingga persamaannya adalah pendapatan nasional income dikurangi national expenditure atau pengeluaran nasional sama dengan ekspor dikurangi dengan impor. X min M. Apabila produk nasional tidak habis dikonsumsi, maka sisanya akan diekspor. Jika kebutuhan domestik lebih besar dari produk domestik, kekurangannya akan dipenuhi dengan impor. Nah, dari persamaan NI min NI sama dengan X min M, maka NI min NI itu kan sama dengan S min I tadi ya di awal, sama dengan X min M. Nah, S min I ini adalah investasi asing bersih atau net foreign investment. Nah, sama dengan ekspor dikurangi dengan impor. Oke, jika tabungan domestik melebihi investasi domestik, maka terjadi surplus dalam rekening berjalan. Jika saving kurang dari investasi, terjadi defisit rekening berjalan. Jika terjadi surplus rekening berjalan, berarti negara tersebut menjadi pengekspor modal bersih. Jika defisit rekening berjalan, berarti negara tersebut menjadi pengimpor modal bersih. Itu ringkasannya. Oke, berikut adalah faktor-faktor yang menentukan debit dan kredit neraca pembayaran. Yang pertama, ekspor barang dan jasa, impor barang dan jasa, lalu pendapatan neto atau net income, transfer unilateral tadi yang transfer satu pihak, satu arah, aset neto di luar negeri, net asset abroad, aset asing neto di negara yang bersangkutan, lalu alokasi special drawing right, ini aset cadangan internasional, dan ketidaksesuaian statistik atau statistical discrepancy. Terakhir, strategi menghadapi defisit transaksi berjalan. Untuk memperbaiki transaksi berjalan yang negatif, suatu negara bisa melakukan beberapa langkah ya. Meskipun sebenarnya langkah-langkah berikut ini tidak akan efektif untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan, kecuali kalau perilaku tabungan, investasi swasta, dan anggaran pemerintah ikut berubah. Yang pertama, depresiasi mata uang. Nah, mata uang yang nilainya terlalu tinggi atau overvalued akan bertindak sebagai pajak terhadap ekspor dan subsidi terhadap impor, dan akan mengakibatkan turunnya ekspor dan meningkatnya impor. Negara dengan mata uang yang terlalu tinggi, dengan demikian diharapkan akan mempunyai defisit neraca transaksi berjalan. Nah, untuk mengatasi tersebut, banyak kalangan menganjurkan depresiasi atau devaluasi mata uang.
Jika perubahan nilai mata uang secara nominal tersebut tidak langsung diikuti dengan perubahan inflasi, maka nilai mata uang real akan berubah atau harga menjadi lebih murah yang mengakibatkan naiknya daya saing barang dari negara tersebut. Nah, tadi harga yang relatif lebih murah tersebut mendorong ekspor dan menurunkan impor yang mengakibatkan transaksi berjalan akan semakin membaik. Langkah yang kedua adalah proteksionisme. Respon lain adalah meningkatkan proteksi pasar dalam negeri dengan membatasi impor melalui tarif atau kuota. Ya. Kemudian ada pembatasan kepemilikan asing. Ini investor asing dilarang memiliki aset domestik. Dengan larangan ini, aliran modal masuk bersih ke suatu negara menjadi berkurang. Kemudian kaitan defisit transaksi berjalan dan tingkat pengangguran. Ini ada argumen yang menyatakan bahwa defisit transaksi berjalan akan mengakibatkan pengangguran yang tinggi. Pendapat tersebut mengatakan bahwa defisit transaksi berjalan berarti semakin banyaknya barang ekspor yang masuk menyaingi barang domestik. Dengan semakin berkurangnya produk domestik di pasar, maka tingkat memperkerjakan domestik juga akan semakin berkurang, pengangguran tinggi. Maka dengan membatasi impor, maka tingkat pengangguran bisa dikurangi. Tetapi argumen kontra ini mengatakan hal sebaliknya. Jika barang impor dibatasi, permintaan terhadap barang impor menjadi berkurang. Akibatnya adalah berkurangnya permintaan terhadap mata uang asing atau kurangnya pasokan mata uang suatu negara dan mengakibatkan naiknya nilai mata uang negara tersebut. Nah, nilai mata uang naik akan mengurangi ekspor negara dan atau meningkatnya impor barang yang tidak dibatasi. Nah, ini juga jadinya mengubah keseimbangan ya. Jadi pekerjaan akan terlindungi pada industri yang membatasi impor, tetapi pekerjaan akan berkurang pada industri yang kehilangan ekspor atau industri yang kebanjiran barang impor yang lebih banyak. Seperti itu. Tadi beberapa hal yang kita pelajari terkait dengan neraca pembayaran. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.